Shalom dan selamat hari Minggu buat semua anak-anak Tuhan yang terkasih. Di hari Minggu ini kita kembali bersyukur kepada Tuhan karena Dia berikan kesempatan dan izinkan hati dan pikiran kita untuk dapat merenungkan firman Tuhan yang menjadi renungan di ibadah KAKR di GBKP di minggu ini. Saudaraku, besar harapan kita dan bagaimana kita selalu berpengharapan kepada Tuhan. Tuhan layakkan kita, pengetahuan kita, Tuhan izinkan dan berikan bagi kehidupan hikmat sorgawi yang menyertai dan memampukan kita memahami dan menyampaikan firman ini dengan pertolongan Tuhan. Mari kita meminta bagaimana kebaikan Tuhan melayakkan kita untuk dapat menyampaikan firman ini dengan baik. Kita bersatu di dalam doa. Kami rindu dan berserah kepadamu Tuhan, memohon segala pertolongan Tuhan, agar kiranya Roh Kudus Tuhan yang berbicara melalui hamba-Mu ini, agar kami dapat menyampaikan suara kebenaran firman Tuhan di ibadah KAKR di minggu ini, dalam perenungan firman Tuhan yang kami sampaikan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Saudaraku, mari kita mempersiapkan firman Tuhan yang akan kita baca dari Markus pasal 12 ayat 41 sampai dengan ayat 44. Kami akan membacakan firman ini kepada kita sekalian. Persembahan seorang janda miskin. Pada suatu kali Yesus duduk menghadap peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin, dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Demikian pembacaan firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita di ibadah KAKR di hari Minggu ini. Salam damai sejahtera dan selamat hari Minggu buat seluruh saudara-saudaraku dan anak-anak Tuhan dimanapun berada saat ini. Tema yang disampaikan kepada kita di ibadah KAKR kita di minggu ini adalah memberi persembahan. Saudaraku, kalau kita berbicara tentang persembahan, ini adalah satu hal perbuatan dan pemberian yang tidak asing lagi bagi kita. Memberi persembahan, memberikan ucapan syukur dari apa yang kita miliki, ini adalah bagian kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau kita review ataupun evaluasi kembali kehidupan kita, bagaimana perjalanan kehidupan kita ketika kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan? Sejauh manakah yang terbaik itu kita sudah berikan kepada Tuhan? Apakah kita memberikan persembahan kepada Tuhan ketika kita sudah mengambil bagian kita terlebih dahulu? Atau kita mempersiapkan persembahan itu? Ini adalah bagian Tuhan. Tentu pengalaman ini boleh kita evaluasi terhadap apa yang sudah dilakukan oleh adik-adik kita di ibadah-ibadah, baik ibadah minggu, retreat, dan lain sebagainya. Ketika mereka memberikan persembahan, bagaimana kesiapan hati mereka memberikan milik Tuhan itu untuk dipersembahkan bagi Tuhan. Saudaraku, kalau kita melihat dari Kisah Para Rasul pasal 5, bagaimana pengalaman orang yang memberikan persembahan kepada Tuhan dengan motivasinya sendiri, yaitu persembahan Ananias dan Safira. Ananias dan Safira melihat begitu banyak orang ketika gereja mula-mula berkembang ketika itu. Orang banyak menjual tanah, memberikan persembahan kepada Tuhan, dan apa yang mereka miliki mereka pakai secara bersama-sama sebagai bukti persekutuan hidup di dalam Tuhan. Tapi Ananias dan Safira takut sekali tidak mengambil bagian untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Motivasi mereka memberi persembahan itu kepada Tuhan adalah agar orang juga melihat bahwa dia ikut ambil bagian. Di sini letak salahnya adalah
bukan ketika dia memberikan persembahan, tapi motivasinya. Motivasi agar dipuji orang membuat dia ada salah dalam menempatkan hatinya kepada Tuhan. Ketika dia memberikan persembahan daripada hasil penjualan lahannya, dia melakukan kebohongan di mata Tuhan. Dia ambil sebagian besar untuk disembunyikan hasil penjualan tanah itu. Tetapi kepada orang banyak dan kepada Tuhan dia katakan, hanya ini Tuhan persembahan yang kuberikan kepadamu. Hasil daripada penjualan tanah yang kami miliki. Kami serahkan semuanya kepadamu. Tapi Tuhan tahu bahwa Ananias dan Sapira berbohong. Makanya berdasarkan pesan dari Kisah Para Rasul 5, persembahan Ananias dan Sapira sangat mendukakan hati Tuhan. Sehingga ketika dia bertahan dalam kebohongannya, akibatnya apa yang dia terima? Maut menanti kehidupannya. Jadi di ibadah Minggu KKR di minggu ini, kita juga mengajar adik-adik kita agar mereka ketika memberikan persembahan kepada Tuhan tidak dibarengi dengan kebohongan, tapi kejujuran mereka. Dan dari kejujuran yang mereka sampaikan itu, tentunya firman Tuhan ini mempertajam, mengajar mereka, memimpin mereka agar mereka mampu memberikan persembahan yang lebih baik lagi, baik dari kuantitas dan kualitasnya kepada Tuhan. Saudara-saudara, sebagai pengajar di ibadah KKR, begitu juga semua pelayan-pelayan KKR, tentunya kita dibawa melalui firman Tuhan yang menjadi renungan kita di hari Minggu ini. Saudara-saudara, kita melihat dari Markus pasal 12, khususnya ayat 41 sampai dengan ayat 44. Di sini dari penglihatan dan bagaimana Yesus mengobservasi, melihat, memantau ketika orang banyak memberikan persembahan kepada Tuhan. Tentunya bagaimana kuantitas daripada persembahan. Ya, yang pertama adalah bagaimana persembahan yang banyak diberikan oleh orang-orang yang memiliki uang yang banyak, memiliki harta benda yang banyak. Dan bagaimana kuantitas yang diberikan oleh janda yang miskin dengan memberikan apa yang dia miliki di dalam hidupnya. Jadi di sini kita pertama sekali yang menjadi fokus perenungan kita adalah Allah ataupun Yesus sangat mengetahui apa yang kita berikan kepadanya. Jadi ini mengingatkan kita, jangan kita mengelabui perkataan kita dengan apa yang diberikan oleh tangan kita. Contohnya, seolah-olah kita memberikan banyak kepada Tuhan, tapi yang memberikan banyak itu atau sedikitnya kepada Tuhan, hanya kita yang tahu dan Tuhan. Walaupun kita posisikan persembahan ataupun dari segi materi di dalam amplop, tapi amplop yang berisi persembahan yang didasari dengan iman dan rasa syukur itu, layakkah itu diberikan atau tidak? Wajarkah segitu kita berikan kepada Tuhan atau tidak? Oke, kalau kita berbicara tentang materi, mungkin orang banyak berkata, itu kan didasari dengan kerelaan dan ketulusan hati kita. Benar, sampai sejauh mana kerelaan dan ketulusan hati kita dan kebahagiaan kita memberikan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Tentunya sejauh bagaimana kita memahami Tuhan menyertai kehidupan kita. Sejauh mana kita merasakan bahwa Tuhan itu dekat dengan kita. Sejauh mana kita merasakan bahwa Tuhan itu melayakkan hidup kita sampai detik ini untuk bisa memperoleh napas kehidupan. Sejauh mana kita mengimani di dalam hidup kita bahwa kita hidup di dunia ini tidak pernah kekurangan dalam segala apapun. Itu semua dalam penyertaan Tuhan. Kalau kita menyadari itu dengan iman kita kepada Tuhan, pasti kita tidak akan sayang-sayang memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Kalau kita lihat bagaimana orang yang memberikan persembahan di peti persembahan itu, Yesus memperhatikan banyak sekali uang dimasukkan ke peti persembahan. Di mana ketika mereka memberikan banyak persembahan, mereka senyum-senyum karena mereka walaupun memberikan persembahan itu tidak mengurangi terhadap aset yang mereka miliki. Tentunya mereka tidak keberatan untuk memberikan persembahan itu.
Tapi bagaimana janda yang miskin itu, dia datang membawa persembahan yang sedikit. Karena apa? Apapun yang dia miliki itu berpatokan kepada apa yang dia persembahkan kepada Tuhan. Dan itulah nafkah hidupnya. Tentu dia dengan rela hati datang memberi kepada Tuhan. Saudara-saudara, ini menjadi sebuah pelajaran yang diberikan Yesus kepada murid-muridnya dan orang banyak. Ketika orang memberikan banyak kepada Tuhan karena dia memiliki banyak, itu wajar dan sangat manusiawi sekali. Tapi bagaimana kita dituntut memberi persembahan kepada Tuhan terhadap apa yang kita miliki diminta oleh Tuhan dari dalam diri kita ataupun hidup kita? Apakah kita bersedia? Tentu kebersediaan seorang wanita yang memberikan persembahan itu adalah kalau Tuhan yang meminta dan memberi kepada Tuhan, tentu dia merasa hidupnya akan nyaman. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan adik-adik kita? Apakah mereka memberikan persembahan kepada Tuhan adalah sisa dari jajan yang mereka sampaikan kepada Tuhan? Apakah mereka memberikan persembahan kepada Tuhan? Itu adalah karena mereka memang merasa itu terpaksa. Tapi dalam perikop kita ini, kita digiring ataupun adik-adik kita, KKR kita giring. Memberikan persembahan kepada Tuhan adalah perlu dipersiapkan. Yang sudah menjadi hak Tuhan seperti orang tua berikan ini persembahan yang akan diberikan di ibadah KKR. Seutuhnya berikan kepada Tuhan. Jangan ada yang memberikan sebagian dia pakai. Tidak boleh. Kejujuran itu wajib diberikan kepada adik-adik kita. Dan pemahaman memberikan persembahan itu wajib mereka tahu, yaitu sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan dan ucapan terima kasih kita kepada Tuhan atas kebaikan yang kita terima oleh kebaikan yang Dia berikan bagi kita. Jadi memberikan persembahan itu perlu dipersiapkan dan persembahan yang terbaik kita berikan kepada Tuhan. Jadi di dalam ibadah KKR ataupun di kebaktian remaja juga, Mazmur 50 mengingatkan orang yang memberikan persembahan itu berarti dari persembahan itu kita bisa memuliakan sang pemilik hidup kita. Memuliakan nama Tuhan, bersyukur kepada Dia sebagai buah iman kita. Itu adalah bukti daripada bagaimana kita semakin baik memberikan persembahan kepada Tuhan. Biarlah kiranya di ibadah minggu di KKR di hari ini, kita bawa, kita ingatkan adik-adik kita agar ke depannya memberi persembahan kepada Tuhan perlu dipersiapkan. Tidak boleh lupa, tidak boleh buang, tidak boleh bohong, tidak boleh asal-asalan, dan lain sebagainya. Tapi memberi kepada Tuhan selalu yang terbaik, dibarengi rasa syukur dan iman kepadanya. Selamat mengikuti ibadah minggu di KKR GBKP di minggu ini. Selamat bersiap bagi setiap pelayan KKR yang ditugaskan untuk melayani di ibadah KKR kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas lawatan dan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Mampukan seluruh pelayan KKR untuk Tuhan pakai dan berkati, agar melalui kesiapan mereka dan melalui kemampuan mereka, mereka mampu mendidik satu hal yang baru untuk adik-adik di ibadah KKR di minggu ini, agar memberi persembahan kepada Tuhan semakin baik adanya. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.